Halo pencinta sepak bola, ketemu lagi dengan kami Fometic Channel. Masih di ajang Piala Eropa tahun 2020 yang diselenggarakan di tahun 2021. Kali ini kita akan membahas pertandingan di grup B. Kalau Belanda, ya udah ketahuan lah, Belanda tuh lolos ke babak selanjutnya. Jadi dan ketemunya pun North Macedonia yang sampai saat ini belum pernah menang. Dan secara perbandingannya pun kalau saya jauh ya, dan hampir dipastikan kalau Belanda itu akan menang. Nah, pertandingan yang kita bahas kali ini ialah antara Ukraina melawan Austria. Saat ini mereka berada di posisi kedua dan posisi ketiga. Ukraina berada di posisi kedua dan Austria berada di posisi ketiga. Ukraina berada di posisi kedua karena dia lebih produktif karena berhasil mencetak 4 gol. Tim besutannya Andriy Shevchenko ini memang kelihatan beda ya kalau menurut kami. Agak lebih menarik untuk ditonton dibandingkan dengan negara yang lain kalau kami lihat. Nah, dua negara ini akan saling memastikan posisinya untuk melaju ke babak selanjutnya. Memang ada peluang untuk 4 negara yang di posisi 3 dari 6 negara yang ada di posisi ketiga. Ya peluangnya cukup besar, tapi karena mereka bisa nggak kepilih. Nah itu agak terlalu beresiko kalau menurut kami. Dan sepertinya pertandingan ini akan sangat menarik dan sangat layak untuk ditonton. Bagaimana statistiknya mereka? Kita coba lihat ya. Oke, kalau berdasarkan statistik, dua negara ini baru 2 kali ketemu, dan itu di tahun 2012 dan di tahun 2011. Dan itu pun ajangnya ajang friendly, bukan dalam kompetisi resmi. Austria sempat menang sekali dengan skor 3-2 dan Ukraina sempat menang sekali dengan skor 2-1. Seperti yang tadi saya sudah bilang, kalau saat ini posisi pertama adalah Belanda, posisi kedua adalah Ukraina, dan posisi ketiga adalah Austria. Dan keempat adalah Macedonia ya. Kita masuk ke tim statistiknya aja, kita coba lihat. Oke, dari permain statistik dari 2 pertandingan, ternyata Ukraina lebih unggul dalam hal shooting. Dia berhasil melakukan shooting 12 shooting per game. Untuk hal duel di udara agak sedikit unggul Ukraina. Possession Austria lebih unggul dibandingkan dengan Ukraina, itu di angka 56%. Passing successful Ukraina lebih unggul ternyata, itu sebanyak 84%. Secara rating Ukraina lebih unggul. Oke, kita lihat situasional statistik ya. Secara situasional statistik, dari 4 gol yang cetak Ukraina, 2 dari open play dan 2 dari set pieces. Sedangkan Austria dari 3 gol yang mereka cetak, 3-3 dari open play. Dia sedikit bervariasi Ukraina ya, karena golnya ada dari set pieces ya. Oke, conversion rate di angka 16% untuk Ukraina, sedangkan Austria di angka 15%. Oke, cara passing kita coba lihat. Secara passing, total passing sebenarnya lebih banyak Austria ya, sebanyak 567 kali per game. Dan 5 kali passing secara terus-menerus. Sedangkan Ukraina 445 dengan passing secara menerus di angka 4,5. Oke, kita lihat positional statistik. Ukraina ternyata lebih merata penyerangannya, yaitu dari kiri 34%, dari tengah 32%, dan dari kanan 34%. Sepertinya memang Ukraina lebih bervariasi dan lebih bisa melakukan penyerangan dari kanan, dari kiri, dari tengah. Jadi ketika ada satu sisi yang buntu, mereka bisa melakukan dari sisi yang lainnya. Ya, sedangkan Austria dari sisi kiri sebanyak 40%, dari tengah 28%, dan dari kanan 32%. Ya seperti yang kemarin kami bilang ya, kalau dari sisi kiri itu ya karena mungkin ada faktor David Alaba di sana. Oke, kalau kita melihat statistik, sepertinya memang sedikit unggul Ukraina di atas dengan Austria. Dari sisi serangan yang lebih bervariasi, karena Ukraina bisa menyerang dari sisi kanan, dari sisi kiri maupun dari sisi tengah. Terus dalam hal jumlah shooting, Ukraina lebih unggul dibandingkan dengan Austria, tapi Austria unggul dalam hal possession, walaupun secara conversion rate-nya masih lebih tinggi Ukraina. Tapi ketika kita mengaca ke pertandingan kemarin, kalau antara Ukraina dan Austria, sepertinya permainan Ukraina lebih sangat dinamis. Ya terbukti dengan mereka berhasil mencetak gol gawang Belanda, sedangkan Austria tidak mampu berbuat apa-apa ketika melawan Belanda. Ya memang di situ jadi perbedaan yang signifikan menurut kami. Dan kalau menurut kami, apa yang dilakukan oleh Andriy Shevchenko melakukan pergantian pemain itu sangat tepat. Terbukti dengan kemarin waktu melakukan pertandingan Belanda pun dia berhasil memasukkan pemain yang akhirnya menciptakan sebuah gol. Dan ketika pertandingan melawan Macedonia pun
Ukraina berhasil mempertahankan keunggulannya walaupun sempat kebalas dalam 1 gol ya, tapi mereka sangat konsisten dalam pertahanan. Sepertinya instruksi dari Andriy Shevchenko sudah tepat ya kalau menurut kami. Ya disitulah salah satu keunggulannya Ukraina kalau menurut kami. Jadi kemungkinan pertandingan ini akan dimenangkan oleh Ukraina. Ya Austria berharap saja kalau memang Ukraina tidak sebagus 2 pertandingan sebelumnya. Karena kalau menurut kami ketika Ukraina bermain seperti 2 pertandingan sebelumnya, Austria akan kalah. Nah, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Yang mau komen silahkan komen apa aja. Maju sepak bola Indonesia. Adios.